berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, terima kasih Tuhan mengundang kami setiap hari untuk mengalami kelegaan. Kami membawa semua permasalahan hidup kami, pergumulan hidup kami yang menekan jiwa kami. Kami sangat percaya di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan. Hati kami menjadi tenang, pikiran kami menjadi jernih, dan kekuatan yang dari Tuhan memampukan kami untuk menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi. Bapa, sebelum kami beristirahat malam hari ini, nyatakan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi lewat hamba-Mu dan firman Tuhan yang kami akan dengarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, yaitu BPS, yang dirilis pada 28 Februari 2024, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai 654 kasus. Satu angka yang sangat besar sekali. Berarti rata-rata setiap hari ada lebih dari 1.200 rumah tangga yang bubar, yang alami kekacauan, kegagalan dalam pernikahan mereka. Ini satu fenomena keluarga yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, pentingnya usaha dan komitmen untuk memperjuangkan kesatuan rumah tangga. Kita lihat satu kasus di 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 26. Sebagai raja, Daud sangat mendambakan terwujudnya persatuan dan kesatuan antar umat Allah dalam kerajaannya, terlebih dalam keluarganya. Persatuan dan kesatuan dapat menciptakan kekuatan, tetapi perpecahan tentu saja akan melemahkan. Setelah kerajaan Israel hampir porak-poranda oleh pemberontakan Absalom, yaitu anaknya sendiri, ternyata masalahnya belum selesai. Kekacauan itu ternyata belum selesai karena setelah itu kerajaannya dirongrong oleh seorang yang bernama Sheba bin Bikri. Sheba mengadakan permufakatan buruk untuk menjatuhkan kerajaan Daud. Ia menghasut para pemimpin suku Israel Utara untuk memusuhi Daud. Sehingga ada perselisihan antar wilayah utara dan yang di selatan. Kasus Sheba ini seperti mengulang kasus pemberontakan Absalom. Gambarannya kita bisa perhatikan di ayat yang pertama, ya. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Sheba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hei orang Israel. Ayat 2. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Sheba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut pada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Kemudian kisahnya kita bisa lebih lengkap bagaimana itu peristiwa yang sangat
tragis sekali. Di mata Daud, kasus Seba ini lebih berbahaya. Terlebih ketika utusan Daud, yaitu Amasa, tidak segera menumpas pemberontakan tersebut. Daud merasa perlu untuk menyingkirkan para penghasut tersebut. Tetapi orang yang dipercaya ternyata tidak segera bertindak. Dan ini tentu saja mencemaskan, bisa menghancurkan bahkan meruntuhkan kerajaan. Kemudian Daud menugaskan orang lain, dia tugaskan Yoab untuk menyingkirkan para penghasut tersebut. Tindakan pertama Yoab adalah menyingkirkan Amasa yang dia anggap tidak bertanggung jawab, yang membiarkan pemberontakan Seba itu semakin besar. Sehingga Yoab akhirnya berhasil menyingkirkan Seba dan orang-orang yang membantunya. Kita bisa renungkan kisah ini dalam konteks kesatuan keluarga. Setiap orang tentu saja akan rindu keluarganya harmonis, selalu bisa bersatu, melewati berbagai permasalahan, melewati berbagai krisis, tetap bisa bertahan utuh, tidak ada kekacauan apalagi berantakan. Oleh sebab itu, bagi kita satu panggilan penting untuk merawat hubungan kita satu sama lain dalam keluarga kita, menjaga keharmonisan pasangan suami istri itu bukan otomatis terjadi. Itu sesuatu yang harus diperjuangkan tiada henti. Kalau bicara tentang keharmonisan suami istri, keharmonisan rumah tangga, itu perjuangan yang akan terus-menerus harus kita lakukan, bahkan tidak akan berhenti sampai kita meninggalkan dunia ini. Karena memang pasangan suami istri itu pribadi yang unik, berbeda sifat, berbeda kebiasaan, berbeda latar belakang. Tentu saja harus diperjuangkan, ada potensi, ada perbedaan, ada gesekan, ada konflik. Kalau tidak ada komitmen memperjuangkannya, akan alami kegagalan. Komitmen untuk terus-menerus memperjuangkan kesatuan dan menyingkirkan semua hambatan yang merusak kesatuan rumah tangga kita, itu harus ada di hati setiap pasangan, supaya rumah tangganya terjaga dengan baik dan mampu bertahan melewati badai yang akan merusak dan meluluh lantakkan rumah tangganya. Demikian juga kesatuan antara saudara. Seringkali kakak adik pun juga ribut untuk hal-hal yang kecil, apalagi kalau terkait dengan warisan misalnya. Itu saudara dengan saudara, kakak dengan adik, sepertinya jadi musuh yang paling membahayakan. Mereka bisa lakukan apapun, bahkan beberapa minggu ini saya lihat di media, ada seorang anak yang menuntut ibunya di pengadilan. Dia menuntut dan berharap ibunya masuk penjara. Karena apa? Karena urusan warisan dari mendiang ayahnya. Permusuhan ini harusnya bisa diselesaikan, apalagi kalau itu saudara kandung. Karena apa? Kesehatian dan hubungan keluarga itu lebih penting dari apapun. Permusuhan sampai tua itu menyakitkan sekali dan merusak kebahagiaan hidup kita. Untuk bisa melakukannya dibutuhkan yang namanya komitmen dan kerendahan hati. Tanpa komitmen, yaitu tekad yang kuat untuk memperjuangkan apa yang kita janjikan, apa yang kita inginkan, serta kerendahan hati untuk menyelesaikan satu sama lain, itu harus dimiliki seluruh anggota keluarga, terutama pasangan suami istri dan kakak adik. Kalau tidak, akan sulit. Dalam keluarga yang menganggap kesatuan keluarga itu sangat penting, budaya minta maaf dan memaafkan itu menjadi sebuah kebiasaan yang akan dipraktekkan setiap saat. Ketika ada yang salah, dia tidak akan
mencari alasan dan menyalahkan orang lain, tetapi dia dengan rendah hati bisa berkata, maafkan saya. Dalam budaya keluarga yang menjadikan kesatuan keluarga itu impian bersama, akan punya jiwa yang besar untuk berkata, aku memaafkan kepada saudara atau anggota keluarga lain yang melakukan kesalahan. Dan ini tentu saja tidak hanya dalam keluarga, di komunitas-komunitas yang lain termasuk gereja, dalam persekutuan, dalam kelompok masyarakat. Perpecahan itu sangat mungkin bisa terjadi kalau ada orang-orang yang hanya mementingkan perasaan, kepentingan, egonya sendiri, dan ini tidak bisa diselesaikan kalau tidak ada tekad menyelesaikannya. Keluarga yang hanya berisi beberapa anggota keluarga saja dan masih satu ikatan darah saja, itu bisa pecah. Konflik tidak terselesaikan kalau tidak ditangani dengan tadi komitmen dan kerendahan hati. Apalagi dalam komunitas yang lebih besar, dalam gereja di mana latar belakang orang-orang berbeda, dalam kelompok masyarakat yang lebih beragam lagi, itu pasti semakin sulit. Tetapi komitmen dan kerendahan hati selalu bisa menyelesaikan masalah. Potensi perpecahannya memang ada, tetapi bukan berarti itu menjadi pembenaran bahwa perpecahan dalam rumah tangga maupun dalam persekutuan kita anggap sebagai sesuatu yang wajar. Potensinya itu memang ada, tetapi ketika itu terjadi harus segera diselesaikan. Untuk mencegah terjadinya perpecahan ini, merusak kesatuan ini, hari ini kita diingatkan agar dalam hidup bersama kita tidak hanya mengejar ambisi pribadi, harus diperjuangkan, diselesaikan secepatnya. Ada satu ayat yang saya akan bacakan yang mengingatkan kita dalam hidup bersama kita, supaya selalu ada kesatuan, apa yang harus kita komitmenkan bersama-sama ini. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam hidup bersama kita, di dalam rumah tangga, dalam persaudaraan kita, dalam persekutuan kita, Tuhan ajarkan miliki pikiran dan perasaan Yesus. Ketika kita belajar memiliki pikiran dan perasaan Yesus Kristus, maka kesatuan bisa terus dibangun, pertikaian bisa diselesaikan, perbedaan akhirnya selalu ada solusi. Kita akan menikmati sukacita dalam kebersamaan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini Tuhan ingatkan kami pentingnya kami punya komitmen dan kerendahan hati, berpikir dan berperasaan seperti pikiran dan perasaan Yesus, supaya hubungan kami, terutama dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, tetap terjaga keharmonisan dan kesatuannya. Perbedaan apapun, pertikaian apapun, masalah apapun, itu tidak akan menghancurkan kesatuan rumah tangga kami, karena kami belajar memiliki pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa cara khusus untuk saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan Rise and Guide. Mereka sedang mengalami keguncangan rumah tangga. Mereka sedang diambang perceraian. Mereka mengalami kekacauan, mengalami krisis rumah tangga.
Bapa, biarlah firman-Mu meneguhkan dan menjamah hati mereka, supaya mereka mulai melihat kembali bahwa kesatuan rumah tangga mereka perlu diperjuangkan, dan perjuangan mereka lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Kami sangat percaya ketika hati mereka menjadi rendah hati, mereka menjadi lembut hati, maka setiap krisis pernikahan selalu ada jalan keluar dan bisa mengalami pemulihan. Kembalikan semua kerusakan yang ada itu menjadi keharmonisan Tuhan. Kembalikan anugerah berkat dan sukacita rumah tangga anak-anak-Mu. Biarlah melalui kesatuan rumah tangganya, nama Tuhan dimuliakan dan mereka bisa menjadi teladan yang baik bagi orang di sekitarnya. Terlebih bagi anak cucu nanti, mereka akan melihat kehadiran Tuhan dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Nama-Mu dipuji dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau ada anggota keluarga saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, kita akan berpisah, tapi sebelumnya mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest in God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.